Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget udah ketemu lagi sama Mama Ira hari ini di Ira Maya Sofaril. Udah subscribe? Belum? Sekarang subscribe. Jangan nunggu ntar lupa. Sekarang daripada nah kan kedengeran kan suara saya. Ayo gitu kan ya. Ayo subscribe, terus habis itu kita komen. Ya habis komen di bawah nanti kita balas-balasan komen. Kayak zaman dulu pakai chat-chatan gitu, ya. Dulu aku kalau manja-manja gitu ada komen dulu aku paling favorit banget. Siapa? Ratmi B29. Waduh, Ratmi B29 nih kan. Kayak dulu itu legend banget loh Kika. Hebat sekali loh. Oke. Hah? Forehead. Oh iya dong. Ini Mbak Bu Ratmi sekali kalau saya ini. Saya ngefans loh sama beliau, itu legend. Top pokoknya. Nah, kalau kemarin kita baru ngebahas apa aja yang diturunin oleh ibu kepada anaknya. Gennya ibu ya. Yang jelas-jelas gen kromosom itu 23. Jadi sama tuh sebetulnya Bapak sama Ibu ya kalau kita lihat dari penelitiannya, konon ceritanya. Seimbang. Sekarang kita ngebahas apa aja yang diturunin Bapak. Nah, dah lo. Buat bapak-bapak semuanya, mari kita duduk bersama. Habis itu kita mikir terus mengakui. Paling enak nih. Ayo bapak-bapak, kita ngobrol sini bapak-bapak. Katanya ada beberapa hal yang notabene itu turunan dari papa atau dari gen ayah. Apa saja? Yang pertama, ini dia. Dan saya mengakui juga, berat badan. Kebetulan dan saya bersyukur sekali ayah saya almarhum Syafruddin Kartawinata itu papi adalah kelahiran dari Belanda sama Sunda, campurannya Sunda sama Belanda gitu ya. Ya udah jadinya kayak saya gini. Saya 4 orang bersaudara semua badannya gede-gede. Gede-gede bener asli. Yes. Bapak tuh gak bisa kurus banget. Iya. Pulang-pulang gede-gede. Ya mohon maaf dengan segala hormat untuk almarhum papi. Bukannya maksudnya komplain, justru saya bersyukur papi, terima kasih banyak. Papi menurunkan gen buat kita semua, Maya, Reza, Rizky, Swita, itu insya Allah bagus-bagus. Insya Allah bagus-bagus, katanya sih ganteng dan keren-keren. Amin. Nah tapi yang paling penting adalah berat badan. Kalau papi saya hobinya makannya keju, makannya roti, kalau makan kue, ya kalau makan kue itu sampai 1/4 loyang sendiri. Nah, udah kayak makan nasi. Ya, bagaimana? Mohon maaf ya. Jadi kami ini memang berat badannya dari papi. Jadi kalau mami itu kecil, mungil kalau mami. Tapi karena import ya demikianlah hasilnya. Nggak enak hati kita. Oke, bener kan bapak-bapak? Iya kan? Coba dicek, tanya sama ibu. Ya kan, tanya sama bunda. Bener nggak anak-anak turunan dari bapaknya kalau berat badan? Ya toh? Banyaknya begitu. Oh, jadi sekarang kita bisa ya Kak ya? Gara-gara si ayah nih berat badan kita kayak gini, padahal kita makannya banyak. Ya itu lain lagi, itu namanya pola makannya Bu, pola hidup kita ya kan. Jadi tidak hanya genetik saja dari papa, tapi kalau misalnya atau dari bagian ayah, tapi juga karena kita bisa obesitas juga karena pola makan kita yang salah atau harus diperbaiki begitu. Ada ingat cerita ini loh, Mama Ira, pas katanya, mama, ini ada burungnya. Itu namanya pubertas dini. Ya. Jadi yang lucunya, ada cerita anak saya, pokoknya salah satu anak saya ini usia 4 tahun, 5 tahun, terus dia pagi-pagi, Mama, dia ada teriak sama saya, Mama tolongin aku, burung aku mau lepas, katanya. Itu pasti dari papanya itu. Jadi kalau ada penelitian, pubertas dini itu bisa disebabkan oleh karena genetik dari papahnya gitu. Kalau anak perempuan tuh usia berapa ya, 8 tahun, anak laki itu 9 tahun, itu udah mulai loh pubertas dini. Jadi kalau perempuan tuh menstruasi ya? Oh iya, ada loh menstruasi dari SD kelas 3, kelas 4 juga ada. Kebetulan kalau kami ini semua di atas 12 tahun ya, 11-12 tahun lah ya usia-usia yang normal konon ceritanya. Tapi ada juga yang pubertas dini, jerawatan mukanya dan lain sebagainya gitu. Bentuk-bentuk badannya, pepak-pepak babaknya gitu lah pokoknya. Ya kan? Kita lanjut lagi nanti. Mohon maaf terpotong sejenak karena Cili mau keluar dari kamar. Anak bulu saya udah gerauk-gerauk gitu ya. Oke, jadi kan bapaknya itu badan fisiknya gede ya. Wah, pepek-pepek gitu kan. Kayak anak-anak itu kalau lihat papanya kan, gede-gede ininya. Lebar-lebar gitu kan. Terus dari papahnya juga kelihatan Kalista gitu.
bentuk badannya ya nggak sih? Nah, tapi kalau Devara kayak saya ya, Kik ya. Devara tuh kayak mamanya banget. Jalannya. Devara, Kayla itu kayak saya. Kalau kakak Kalista Persis. sama adik Rafa itu sama persis kayak papahnya. Gitu. Pokoknya adalah model-model kayak begitu ya. Tapi kalau kulit, kadang-kadang jerawatan itu juga bisa dari bapak loh, Kik. Ya kan? Ada keturunannya juga seperti itu. Suaranya, ya kan? Timbrenya itu bisa juga darinya Suaranya ke bapaknya. Nggak mungkin. Kentet namanya itu, Bu. Oke, apalagi ya diturunin dari bapak selain berat badan, terus pubertas dini. Jenas apa sih? Genesis maksudnya Ibu. Oh, itu favorite band gue. Iya. Maksud Ibu apa, Bu? Habis itu? Jenis kelamin. Oke, kenapa kalau jenis kelamin menurut Ibu? Ya mungkin lebih kuat aja kali ya. Iya, Ini genrenya. apa? Daya sifat-sifatnya Ya. atau apa yang tadi kakak bilang? Gini, kalau jenis kelamin, Ki, Kromosom. ya, gini, kalau jenis kelamin, Ki, misalnya gini, papi papa saya, misalnya papi kita kita dilahirkan dari seorang perempuan yang notabene anaknya banyak perempuan semua. Gitu. Iya. Nah, chance-nya tuh agak kecil untuk melahirkan anak laki. Ngerti nggak? Jadi kalau jenis kelamin itu misalnya dari keluarga papahnya banyaknya anak perempuan, nah itu ada kemungkinan besarnya anak perempuan keturunannya. Begitupun kalau ada anak laki, jadi kalau dari papahnya banyaknya anak laki, semua anak kita bisa kayak gitu juga, Ki. Itu dari jenis kelaminnya. Jadi kayak kekuatan kayak itu. kakak aku juga. Anaknya ada yang banyak perempuan. Perempuan semua. Nah, berarti mungkin papi Ferdin gitu, almarhum papi Ferdin juga sama. Mungkin ada anak perempuan semua kakak-kakaknya atau apa gitu. Jadi memang jenis kelamin itu juga ada garis keturunan yang kuat dari ayah gitu. Jadi jangan heran, sekeluarga banyak banget gitu. Anak laki semua. Jangan kan jauh-jauh. Papanya anak-anak ya, Pak Mas Arianto itu dia bersaudara 5, semuanya laki gitu. Itu karena banyak dari keluarganya laki. Kalau kita nggak ngobrol kayak gini, jadi kita juga Nggak tahu ya. ya. Makanya bapak-bapak juga nggak ngeh kadang-kadang. Masa sih Mama Ira, masa sih mau orang Jepang, Pak. Bapak bisa banget. Ih, Bapak ini ya. Coba dicek lagi. Ayo yang lain selain jenis kelamin, apalagi coba? Kesuburan. Kesuburan. Bisa Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau ngomongin soal kesuburan, katanya, konon ceritanya ada satu sel yang dihasilkan oleh indung telur kita itu namanya sentriol. Sentriol itu kalau dia kuat, ya anak perempuan ya keturunan dari bapak, itu anak perempuannya bisa cepat sekali masa kesuburannya berlangsung. Gitu. Jadi betul-betul sangat tokcer gitu. Nah, tapi kalau sentriolnya dihilangin, nah ini suka menyebabkan kemandulan dari anak perempuannya. Jadi betul-betul itu yang namanya kesuburan itu berpengaruh banyak dari papahnya, dari segi bapaknya. Tapi kita juga nggak bisa dong, Kak. Ya. Misalnya nyalahin, oh ini gara-gara Kemarin saya mandu gara-gara nggak bisa begitu bisa juga, Sis, ya kan? Kan setiap orang berbeda. Ini kan kita berdasarkan dari penelitian, ya. Dari orang yang bisa juga mungkin salah, bisa juga semakin mungkin benar gitu, ya. Ada betulnya, ada juga salahnya. Kalau bagus ya kita ambil, kalau nggak bagus nggak sesuai ya sudah. Ya, kemarin kita kan saya cuma tren mau ngebahas gini, aja. Mama Ira yang ke Turki untuk bikin rambut. Tanam, tanam rambutnya. Ya itu gara-gara kerontokan itu juga yang dibawa sama bapak tuh. Ya, gimana? Sifat-sifat yang diturunkan oleh seorang ayah. Bener sih, papi juga gitu. Papi rambutnya. Mama Ira boleh tuh ditanam di sini nih. Kumis dong, Bu. Kalau di sini kumis saya kalau tanam di sini. Iya kan? Papi saya memang gitu. Ini kan rambut saya kan kayak mami nih. Maksudnya banyak tapi tipis kayak bayi. Papi lebih lagi karena dia orang asing ya. Jadi kan pirang terus ya botak gitu. Ya makanya ya sama kayak gini. Tapi saya bangga gigi saya itu sekuat papi. Kalau mami ketas. Ayo loh. Iya. Adik-adik saya banyak yang seumuran ketas. Mama Ira giginya masih oke loh. Alhamdulillah gigi Iya, saya ya. masih bagus-bagus, tidak ada gigi palsu sama sekali gitu ya. Ada yang harus pakai bridge, tapi nggak apa-apa lah. Bridge over trouble water. Iya. Oke, apalagi ya Kika? Berat badan Dan udah, selain itu kesuburan juga udah. buat teman-teman yang lain, ya udah kayaknya selain kerontokan, kerontokan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget gen yang bisa kita lihat dari faktor ayah ya, dari gesturnya, dari pembawaannya. Ini sering banget terjadi gitu. Kalau misalnya kayak saya nih dari jauh nih tiba-tiba ada yang lihat gitu, wah ini anaknya Pak Chef katanya gitu. Karena kelihatan putih-putihnya. Katanya kalau saya jalan sama papa saya atau Swita anak adik perempuan saya jalan, wah ini anaknya Pak Chef. Atau sekarang Rizky sama Reza itu kalau berdiri tegak sama-sama itu ada pasti figurnya papi gitu. Jadi bapak-bapak berbangga hatilah ya karena
perpaduan bapak dan ibu membawa kromosom yang hampir bersamaan, seimbang, sehingga menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Ingat, perpaduan dari bapak dan ibu mempengaruhi sifat dan karakter anak-anak juga. Jangan main salah-salahan kalau masalah kayak gini, ya. Tanggung jawabnya bareng, ya kan? Tapi kalau anaknya kece gitu, ya ini kan anaknya papa. Maksudnya kayak gitu, kalau cantik, ya anaknya mama dong, gitu kan? Yalah, pokoknya semua anak-anak kita adalah harta yang luar biasa. Jadi yuk kita sayangi, kita cintai anak-anak kita jaga baik-baik mereka, lalu kita doakan semua yang baik-baik aja. Amin. Termasuk keturunan-keturunannya. Amin. Udah, saya mau jalan dulu ke pasar, mau belanja. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, penting banget ya, biar kita bisa ketemu dong tiap hari. Jangan lupa lonceng. Oh iya. Lonceng, teng, itu ada gambar lonceng. Nah, ya kan? Oke, terima kasih sudah menyaksikan Irama So Far Real, because this is real. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Hati ampla berapa pasang, Ki? Nah, itu tadi yang lupa catat. Mau ke pasar kan? Ya udah habis ini ke pasar.